Hasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dullah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah, Bang Dullah. Nampaknya negeri kita ini tidak habis-habis isu ya. Wah, luar biasa, Bang Dullah. Ini ada lagi kisah baru ini tentang jelas-jelas pengelola aset negara tapi tidak boleh disentuh oleh KPK. Tapi pakai undang-undang loh, Bang Dullah. Ini nggak sembarangan. Bukan sembarangan kerja ini. Pasal 9G Undang-Undang BUMN. Berapa 1 kuadriliun yang terjadi. Uang negara yang menjadi catatan dari 12 dirut BUMN setidaknya. Dan juga kisah lain. Nampaknya memang kita ini ada pembodohan massal atau bagaimana ya. Kisah tentang pendidikan, apalagi urusan ijazah ya, menjadi sorotan lain lagi. Adakah kesengajaan dari cerita ini? Dan belum lagi urusan penyakit. Alhamdulillah orang kayak Bang Dullah ini masih sehat-sehat, tapi banyak, ada 1 juta lebih yang kena TBC di Republik ini, mengakibatkan Bill Gates punya ide tentang vaksin yang di pabriknya Singapura. Akankah pabrik yang sudah 100 tahun di Republik ini tutup? Nah, mungkin di antara itu berbagai kisah yang bisa Bang Dullah sampaikan ke pendengar radio pagi ini. Tafadhol Bang Dullah. Ya, baik para pendengar Radio Rasyil yang insyaAllah dirahmati pada Jumat Berkah ini. Yang pertama soal BUMN. Saya kira Mas Ihsan, pelajaran pertama adalah bangsa Indonesia harus pandai membaca. Kenapa? Karena BUMN itu singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Kalau misalnya itu bukan milik negara, harus berubah dong. Badan Usaha Milik Swasta, berarti BUMN. Tapi itu ternyata namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Berarti para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, anggota DPR harus belajar bahasa Indonesia lagi, bahwa BUMN itu Badan Usaha Milik Negara, berarti milik negara. Jadi kalau milik negara berarti pengelolanya itu penyelenggara negara. Nah, kalau penyelenggara negara berarti kemudian kita datang ke Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 yang melahirkan KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, yang saya qadarullah menjadi salah seorang wakil ketua selama 4 tahun, seperti itu. Di dalam Undang-Undang 28 itu disebutkan bahwa BUMN itu penyelenggara negara, termasuk BUMD. BUMD itu Badan Usaha Milik Daerah, berarti pemerintah daerah, seperti itu. Sehingga begitu, maka kalau Mas Ihsan tadi mengatakan undang-undang tentang BUMN nomor 1 tahun 2025, berarti ini yang selalu saya sering katakan, bahwa salah satu perbedaan antara pemerintah Orde Baru dan Orde Lama dalam soal undang-undang, meskipun jahatnya Soeharto, tapi naskah akademik dari undang-undang pada zaman Orde Baru itu bagus. Kenapa bagus? Karena disusun oleh profesor doktor yang ahli di bidangnya masing-masing. Kenapa waktu itu bisa? Karena waktu itu profesor doktor yang dosen itu bisa jadi anggota DPR, bisa jadi anggota DPRD, sehingga naskah akademik undang-undang itu bagus. Zaman reformasi, profesor doktor yang dosen pemerintah, ASN, PNS tidak bisa jadi anggota DPR kecuali berhenti. Nah, itulah sebabnya maka naskah akademik undang-undang pada zaman Orde Reformasi hampir semua dibawa ke MK. Itu persoalan. Sehingga demikian jelas dalam Undang-Undang 28 tahun 99 itu disebutkan bahwa BUMN, BUMD, apakah komisaris, apakah direktur, apa pengawas itu wajib melaporkan LHKPN-nya ke KPKPN dan sekarang kepada KPK. Sehingga KPK punya otoritas, punya kewenangan untuk memeriksa pejabat di BUMN kalau terjadi penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya mengakibatkan kerugian keuangan negara. Yang ketiga, Mas Ihsan, dalam undang-undang KPK yang dirombak atau dipermak oleh Jokowi, tapi ada satu pasal yang disadari atau tidak itu tetap ada, yaitu pasal 11 huruf A. Disebutkan bahwa KPK berwenang untuk menangani kasus-kasus korupsi
yang melibatkan pertama aparat penegak hukum. Jadi aparat penegak hukum itu polisi, jaksa, hakim, lawyer, panitra, kemudian KPK sendiri seperti itu. Yang kedua adalah penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara itu menurut Undang-Undang 2899 dari presiden sampai wakil wali kota, wakil bupati. Jadi camat sampai ke bawah itu bukan penyelenggara negara. Jadi KPK tidak berwenang menangani camat atau kepala desa atau lurah. Tapi yang poin berikutnya, yang ketiga itu adalah pihak-pihak yang terkait dengan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Jadi oleh karena itu KPK pernah tangkap kepala desa, KPK pernah tangkap lurah seperti itu. Kenapa? Karena kepala desa atau lurah itu berkaitan dengan salah seorang penyelenggara negara, apakah wali kota, apakah bupati, apakah menteri, sehingga dengan begitu maka kalau toh misalnya undang-undang BUMN seperti itu, lantas orang BUMN, orang BUMD, kemudian partai-partai, praksi-praksi ngotot KPK tidak boleh karena mereka bukan penyelenggara negara. Tapi pasal 11 ayat C huruf C itu mengatakan pihak-pihak terkait. Jadi kalau misalnya BUMN atau BUMD itu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan menteri, berhubungan dengan gubernur, berhubungan dengan bupati, wali kota, sehingga menimbulkan kerugian ke negara, maka KPK bisa menangkap direktur atau komisaris atau pengawas BUMN. Jadi oleh karena itu maka BUMN nggak bisa lari kemana-mana, baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan pengalaman selama ini. Oleh karena itu maka tinggal lagi saudara-saudara, teman-teman di KPK itu harus konsisten seperti itu. Saya pikir pertama kali saya memberi penghargaan kepada KPK setelah Jokowi berkuasa itu adalah Ketua KPK mengatakan KPK tetap bisa menangani. Itu satu poin yang saya harus memberi apresiasi, meskipun dia orang Jokowi, tapi dia dalam konteks ini dia sudah coba untuk belajar independen, seperti misalnya Prabowo juga sudah membantah bahwa dia bukan boneka dari Jokowi seperti itu. Jadi sudah mulai ada keberanian untuk menyatakan identitas dan independensi seperti itu. Nah, kalau toh juga KPK tidak bisa menangani karena alasan nanti DPR dengan Kementerian Undang-Undang BUMN itu, maka kemudian mereka tetap ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. Karena baik kasus korupsi maupun satu kejahatan ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Kalau toh memang KPK tidak. Tapi pengalaman saya ketika 8 tahun di KPK, KPK pernah menangani kasus yang melibatkan TNI. Nah, TNI itu tidak bisa ikut di dalam pengadilan umum, tapi pengadilan militer. Maka KPK setelah mengumpulkan data-data informasinya menyerahkannya kepada pihak TNI untuk TNI memprosesnya di dalam pengadilan militer. Jadi dengan begitu maka KPK sekarang itu dalam kondisi remang-remang seperti ini bisa melakukan tugas kegiatan yang ada di BUMD. Kalau sudah begitu, kalau misalnya menjadi problem bahwa KPK tidak bertuntas, serahkan kepada kejaksaan. Serahkan kepada kejaksaan untuk memproses. Dan itu sudah sering terjadi antara kerjasama antara KPK dengan kejaksaan, KPK dengan kepolisian dan seterusnya, seperti demikian. Sehingga demikian simpulannya bahwa KPK tetap bisa menangani kasus BUMN atau BUMD. Itu poin pertama. Poin kedua soal pendidikan. Nampaknya rezim ini mempertahankan pendidikan yang pas-pasan supaya rakyat tidak benar. Tapi kan ada makan bergizi gratis atau bukan belajar gratis? Iya. Jadi persoalan pendidikan ini salah satu indikator pendidikan nasional kita gagal. Itu yang mencolok hari ini adalah programnya Gubernur Jawa Barat. Jadi Gubernur Jawa Barat itu adalah membawa anak-anak yang bermasalah itu ke barak polisi, barak tentara. Berarti itu berarti itu indikator kegagalan pendidikan nasional kita. Seperti itu. Nah, belum lagi misalnya apakah dibawa di polisi 6 bulan atau beberapa bulan seperti itu bisa menjadi lebih baik, atau pengalaman bahwa polisi itu terlibat kasus korupsi, kasus narkoba, kasus macam-macam seperti itu. Nah, apakah kemudian itu
bisa menjadi baik atau tidak. Ini soal pendidikan itu menyangkut silabus, menyangkut kurikulum, menyangkut metode, menyangkut target pendidikan. Jadi indikator pertama bahwa kegagalan pendidikan nasional kita, orang dibawa ke barak polisi atau barak TNI seperti itu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Ada berita bahwa di daerah mana saya lupa tadi itu bahwa tentara dibawa ke apa namanya? Dibawa ke kampus. Dibawa ke kampus. Ya, Jawa Timur betul ada. Jadi kalau itu agak logis, artinya bahwa mereka datang untuk kemudian membangkitkan, ya berpikir seperti misalnya saya atau teman-teman lain di KPK diundang ke perguruan tinggi untuk memberikan mata kuliah tentang pendidikan anti korupsi. Itu benar, artinya bahwa kita datang ke kampus, kita datang ke sekolah, bukan sekolah itu dibawa keluar seperti itu. Apa namanya seperti itu. Nah, jadi itu indikator kedua tentang pendidikan nasional kita mengalami masalah. Yang ketiga, kesehatan. Bukan, masih pendidikan ini. Pendidikan. Lanjut. Ya, Human Development Index manusia Indonesia itu ranking kelima di Asia Tenggara. Jadi kita di bawah Singapura, di bawah Brunei, di bawah Malaysia, di bawah Thailand. Kita ranking kelima. Padahal kualitas manusia. Malaysia belajar sama kita banyak kali guru-guru di sana. Jadi saya biasa bercanda bahwa guru itu salah satu motifnya adalah dia menjadikan muridnya lebih baik dari dirinya. Nah, jadi Malaysia itu menjadi murid yang baik. Dia dapat pelajaran dari Indonesia, maka dia menjadi lebih baik daripada apa namanya Indonesia. Macam sehingga sekarang Cina sama Amerika juga begitu kan? Iya itu. Nah, jadi sekarang kalau dulu orang Malaysia datang belajar di Medan, datang belajar di Padang, belajar di Bandung, belajar di Jogja, itu kota-kota Malang, itu kota-kota besar yang biasa orang Malaysia datang belajar tahun 60-an, 70-an, 80-an itu biasanya IKIP dengan IAIN seperti itu dulu. Nah sekarang mahasiswa Indonesia tamat SMA atau tamat Gontor itu belajar ke Malaysia seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi memang ternyata murid lebih pandai daripada guru seperti itu. Itu Kemudian soal IQ. IQ kita itu pada waktu Jokowi itu turun drastis. IQ kita itu 78. Nah itu sama dengan simpanse. Simpanse itu IQ-nya itu 78 biasa. Jadi masa Jokowi 10 tahun itu IQ menurun. Salah satunya disebut oleh Prabowo itu ada stunting. Stunting di Papua, Maluku, kemudian NTT itu luar biasa. Padahal ini kan daerah ikan. Jadi daerah ikan. Jadi salah satu penyebabnya itu Mas Ihsan. Bapak saya kan nelayan. Kalau tangkap ikan merah, kakap besar itu, ikan tongkol apa, ibu saya pergi jual. Kenapa pergi jual? Karena mau beli beras, mau beli minyak, mau beli minyak goreng, minyak tanah dan bla 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 itu. Sehingga saya dengan adik-adik saya dikasih makan ikan asin kan. Ikan asin itu kan sudah 50% kualitasnya menurun. Itulah kenapa stunting tertinggi di Papua Barat, Maluku, NTT seperti itu. Nah, oleh karena itu maka dalam konteks pendidikan ini IQ terendah seperti itu, sehingga akhirnya kemudian pengalaman 8 tahun saya di KPK, 86% yang ditangkap oleh KPK itu sarjana, Mas Ihsan. Ada S1, ada S2, ada S3, bahkan ada profesor, ada guru besar. Berarti pendidikan kita secara nasional, secara statistik melahirkan koruptor seperti itu. Jadi itu 4 hal yang menurut saya pendidikan kita gagal. Nah, bagaimana caranya? Saya berharap bahwa dengan Menteri Pendidikan Dasar yang punya Muhammadiyah ini diterapkan betul sistem Muhammadiyah dan kira-kira 2 pekan lalu dalam salah satu pembukaan sekolah politik Masyumi itu Menteri Pendidikan itu hadir dan dia beritahu bahwa ada 4 undang-undang tentang pendidikan akan digabungkan. Undang-undang pendidikan dasar, perguruan tinggi, kemudian guru, kemudian dosen. Jadi saya bilang, ini hati-hati jangan seperti undang-undang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja itu kan 20-an undang-undang digabung jadi satu. Akibatnya apa yang terjadi adalah bahwa otonomisasi daerah secara substansi hilang karena semua ditentukan oleh pusat seperti itu. Jadi kalau ada krisis lingkungan, ada bencana apa segala, pemerintah daerah nggak bisa disalahkan.
Karena mereka tidak punya otoritas lagi untuk menegur, untuk memberi izin, tapi itu langsung pemerintah pusat. Saya khawatir 4 undang-undang pendidikan berjenjang 1 ini adalah strategi yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan kemarin, Ngadim ini kan ateis, seperti itu dia. Jadi dia akan hilangkan pelajaran agama. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Pendidikan Nasional disebutkan tujuan pendidikan adalah melahirkan anak didik yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kenapa beriman dan bertakwa? Karena itu merujuk kepada sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45. Karena itu maksud. Nah, saya khawatir jangan-jangan sampai kemudian digabungkan seperti itu, kalau itu misalnya ditangani oleh DPR saja, oleh Balik saja, tidak oleh Menteri Pendidikan Dasar yang sekarang, maka kemudian iman dan takwa itu hilang, kemudian agama hilang, kemudian pesantren-pesantren sudah dikerjain, nanti itu berbahaya soal pendidikan itu. Oleh karena itu, bagi pendidikan Islam, pendidikan swasta atau pendidikan di bawah Kementerian Agama, perhatikan saja kembali kepada Wahyu pertama 5 ayat dari surat Al-Alaq itu menunjukkan tentang disitulah silabus, disitulah kurikulum, disitulah metode, dan situ tujuan pendidikan. Jadi itu problem kita tentang pendidikan nasional kita sekarang. Yang terakhir apa tadi Mas? Kesehatan. Yang terakhir tadi kesehatan menyangkut Bill Gates, dana dan juga pabriknya. Kita sudah punya 100 tahun lebih vaksin BCG. Apa yang terjadi dengan negeri yang nomor 2 TBC di negeri dunia ini? Kita lihat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dunia Ketiga yang dalam masih bentuk war apa seperti itu. Semua itu adalah program-program politik. Jadi kalau misalnya tidak ada perang, maka pengangguran akan terjadi besar-besaran di Amerika, di Eropa, di Rusia. Kenapa? Kalau tidak ada perang, maka pabrik akan tutup. Pabrik senjata, pabrik alat-alat perang itu tutup, maka pengangguran besar. Karena itu perlu ada perang. Sehingga dengan begitu, maka kemudian dengan ada perang, maka produk senjata keluar, produk tank panser keluar, pesawat jet dan terus, maka pengangguran bisa dari itu. Nah, jadi itu kurang lebih sama dengan kesehatan. Saya kira mantan Menteri Kesehatan yang lalu, meskipun dia pernah jadi narapidana, tapi dia melakukan perlawanan terhadap WHO ketika dipaksakan ketika kasus flu burung. Flu burung juga, Namru juga. Kasus flu burung itu dia melawan, dan dia beritahu bahwa flu burung itu diambil dari satu tempat yang negara itu tidak ada kasus flu burungnya, kemudian dikuasai oleh WHO. Ketika pemerintah Indonesia waktu itu dia Menteri Kesehatan minta untuk beli untuk kepentingan Indonesia karena waktu kena, itu tidak dikasih seperti itu, harus langsung dari sana seperti itu. Jadi itu kesehatan. Nah, sekarang undang-undang kesehatan yang baru disahkan 2 tahun lalu itu dalam konteks itu, bahwa kemudian Ikatan Dokter Indonesia itu yang paling ngamuk, yang paling protes, yang paling komplain atas undang-undang kesehatan baru itu. Dan itu kemudian tidak lagi terlibat di situ. Sehingga langsung Menteri Kesehatan. Yang Menteri Kesehatan ini, Prabowo itu tidak setuju dia untuk jadi Menteri Kesehatan, tapi dipaksakan oleh Jokowi karena ini adalah pesanan internasional, supaya dengan dia Menteri Kesehatan itu masuklah program-program internasional itu, apakah melalui World Bank, WHO dan seterusnya. Nah, Bill Gates ini kan terlibat kemarin kasus COVID-19 seperti itu. Jadi oleh karena itu, maka kalau misalnya Bill Gates datang, ya sumbang berapa miliar atau berapa triliun kepada makanan gizi itu, ya itu remah-remah bagi Bill Gates itu, remah-remah dari roti, tidak ada sampai 0, sekian persen seperti itu. Nah, jadi problemnya adalah bahwa kita ini sangat aneh. Kadarullah, anak saya yang dosen di ITB itu, dia jurusan bioteknologi. Dan kemudian saya sudah pernah cerita bahwa setelah pensiun di KPK, saya pelihara lele. Ada 1 kolam lele seperti itu. 2 tahun, alhamdulillah rugi, Mas Isan. Rugi. Kenapa rugi? Karena yang tertinggi dalam lele itu adalah pakannya. Pakan itu mahal sekali.
maka kemudian saya minta anak saya itu melakukan proses untuk bagaimana membuat pelet pakan itu. Dan dia karena biotek, dia buat proses dan seterusnya seperti itu. Ternyata ditemukan bahwa salah satu bahan utama dari pakan itu ada telur lalat, sejenis lalat. Masya Allah, itu baru saya tahu setelah penelitian anak saya itu. Lalat itu ditakdirkan oleh Allah hanya untuk bertelur kemudian mati. Dia bertelur mati. Nah, pemerintah Indonesia, telur-telur itu diekspor ke Eropa, saya lupa Inggris atau Prancis, baru kemudian didatangkan lagi ke Indonesia dalam bentuk pelet dan pakan. Ya itu kita beli. Jadi itu bahannya dari kita bawa keluar, kemudian kita beli lagi dengan harga mahal seperti itu. Sama dengan misalnya kalau Mas Ihsan punya cucu, datang ke mall itu ada ada snack yang disukai anak-anak, itu bentuk hampir seperti mie. Ternyata itu bukan mie, itu adalah cacing yang kita ekspor ke Jepang. Jepang olah di sana, baru dikirimkan kembali ke kita dalam bentuk snack yang itu disukai sekali anak-anak. Jadi memang Indonesia ini aneh betul. Semua kapsul-kapsul yang kita peroleh di rumah sakit apa segala macam itu dibuat di luar negeri, bahan bakunya dari Indonesia. Baru kemudian bawa kirim lagi kemari. Jadi oleh karena itu maka kalau pemerintah Indonesia mau independen, mau produktif, Prabowo mau bersemangat untuk menciptakan sekian juta lapangan kerja dan seterusnya seperti itu, maka potensi alam kita, hutan, kemudian laut dan seterusnya, itu diolah menjadi bahan baku bagi obat-obat, bagi farmasi dan seterusnya, sehingga kita tidak perlu bantuan dari luar negeri dan tidak diintervensi. Undang-undang kesehatan baru itu Mas Ihsan, itu jadi problem kalau kita menggunakan herba. Itu bisa problem. Dan itu internasional. Kemarin saya dari Malaysia itu saya sudah diberitahu oleh teman-teman di Malaysia bahwa perusahaan-perusahaan herba kalau tidak mendaftar itu pidana. Jadi saya ketemu dengan dokter di sana, rumah sakit di Malaysia, dia bilang ini global, strategi global. Jadi orang di kampung di Malaysia itu kan mayoritas mereka Melayu, itu seperti kita orang Indonesia, obat-obat tradisional, minyak serai, kemudian minyak gamat, segala macam. Nah itu menurut undang-undang kesehatan baru baik Indonesia maupun Malaysia itu kalau tidak terdaftar itu seperti misalnya kalau kita yang cara Nabi itu pengobatan cara Nabi lah. Itu nanti kalau di Malaysia itu harus daftar izin. Kalau tidak bisa seperti itu, bisa jadi pidana. Nah nanti di Indonesia begitu juga, nanti kita herba segala macam juga jadi problem. Nah ini yang jadi masalah adalah Tibun Nabawi gitu. Tibun Nabawi gitu. Bekam juga. Nabi itu bekam. Bekam itu kalau di Malaysia itu sekarang itu saya baru bulan lalu dari sana harus daftar. Kalau tidak daftar itu dianggap pidana seperti itu. Nah ini persoalan soal internal. Yang sebagai penutup yang paling dasar itu adalah dalam soal kesehatan ini, data-data kita pribadi itu masuk ke global mereka. Jadi kalau COVID-19 itu semua bisa kena, tapi undang-undang kesehatan baru dengan data-data kita seperti itu bisa diprogramkan. Nah, suku mana yang paling melawan? Suku mana yang suka berontak? Aceh. Nah, Aceh bisa dihabisin melalui konsep itu. Orang Bugis bisa dihabisin. Itu bahayanya daripada data-data biodata kita itu diobralkan, dijual, jadi bahan sebagai kepentingan global. Dan Bill Gates ini berbahaya sekali seperti itu. Itu Mas Ihsan barangkali. Masya Allah. Terima kasih Bang Dullah. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga kita akan bertemu lagi di hari Jumat mendatang. Syukran Bang Dullah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.